Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku para pecinta Al-Quran yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali bersama saya Ustadz Amiruddin dari FKPQ atau Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan hidayah, sehingga sampai hari ini kita masih mau meluangkan waktu untuk belajar tata cara membaca kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan niat baik kita, dengan niat tulus kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita, senantiasa memberikan jalan bagi kita untuk selalu bersemangat dalam belajar membaca Al-Quran. Baik, di pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan satu materi tata cara membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan satu materi ringan, satu surat yang sering kita baca, ya, baik dalam sholat, mungkin dalam berbagai macam amaliyah ibadah keseharian kita. Dalam amaliyah khususnya kita orang Nahdlatul Ulama, ya, kita seringkali melaksanakan amaliyah pembacaan kalimat thayyibah tahlil. Dalam kalimat thayyibah tahlil terdapat beberapa ayat daripada ayat suci Al-Quran yang kita baca, yang mana sore hari ini akan kita bahas. Yang pertama tentang pembacaan surah Al-Ikhlas. Membaca Al-Quran wajib bagi kita untuk menunaikan seluruh hukum-hukumnya. Akan tetapi biasanya ketika kita membaca Al-Quran, terutama saat kita membaca tahlil, seringkali kita membaca Al-Quran itu lupa, terlepas hukum-hukumnya. Oleh karenanya, sore hari ini ingin kami sampaikan tata cara membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Ikhlas yang sering kita baca dalam amaliyah kita membaca kalimat thayyibah tahlil. Ya. Baik. Sore hari ini kami ingin menyampaikan surah Al-Ikhlas dengan menggunakan salah satu irama, yakni irama Hijaz. Membaca Al-Quran dengan tajwid wajib. Menggunakan lagu atau memperindah suara itu hukumnya sunnah. Oleh karenanya wajib bagi kita semua untuk membaca Al-Quran dengan hukum yang tepat, tajwid yang tepat. Apabila kita mampu, kita membacanya dengan irama yang indah. Baik, saya mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ketika kita membaca ta'awud, kalimat wajib, di situ ada suatu hukum yang namanya mad 'arid lisukun. Dalam dunia tajwid tentu kita paham mad 'arid lisukun artinya ada mad bertemu dengan sukun 'aridhi atau sukun tidak asli. Jimi dibaca jim. Ji aslinya panjangnya 2
2 harokat. Namun ketika dia bertemu dengan mim yang disukunkan, maka panjangnya boleh kita baca dengan panjang 2 harokat, boleh kita panjangkan dengan 4 harokat atau dengan 6 harokat. Untuk selanjutnya hukum yang sama kita sesuaikan dengan panjang yang kita lakukan pada lafaz ta'awud. Saya ulangi, di sini saya memakai panjang 4 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafaz basmalah sama him, panjangnya 4 harokat. Tidak boleh dicampur. Di awal panjang 4 harokat, kemudian yang kedua himnya 2 harokat, tidak boleh. Harus kita samakan 4 harokat. Kecuali apabila kita membaca di awal memakai 2 harokat, maka selanjutnya seluruh hukum yang sama menggunakan 2 harokat. Misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 2 harokat. Kita ulangi ta'awud dengan menggunakan 4 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, perhatikan qa memiliki sifat isti'la. Maka ketika kita mengucapkan huruf qa, angkat pangkal lidah supaya memberikan efek qa memiliki sifat tebal. Qa, pangkal lidah angkat ke atas. Qa, bukan qa tapi qa. Qul huwallahu ahad. Qul, awas ketika kita membaca qul, lam sukun, tidak boleh menimbulkan sifat qalqalah. Qul, tidak boleh. Qul hu, ya. Setelah lam mati ada huruf ha. Ketika kita mengucapkan huruf ha, jangan sampai ha ini hilang makhrajnya. Qul hu, bukan qul huwallahu, harus hu. Qul huwallahu ahad. Ya. Ha di situ ada 2 huruf, huwallahu, ya. Tampilkan setiap huruf dengan sempurna dimanapun kita membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, ya. Allahu, qul huwallahu ahad, ya. Ahad di situ ada huruf ha, ya. Hati-hati, seringkali kita yang baru belajar Al-Qur'an tidak bisa membedakan pengucapan antara huruf ha dan ha. Oleh karenanya kita harus hati-hati. Qul huwallahu ahad, ya. Ahad di situ ada huruf dal. Huruf dal merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat qalqalah. Qalqalah itu artinya bergetar, atau ketika dia sukun atau disukunkan dia memantul. Ahad, memantulnya huruf qalqalah atau memantulnya huruf yang memiliki sifat qalqalah tidak boleh menimbulkan suara hamzah mati. Ahad tidak boleh. Ahad tidak boleh. Ahad, da, ya. Sama dengan huruf sebelumnya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Hati-hati, kebanyakan kesalahan yang dilakukan ketika kita mengucapkan huruf qalqalah, hurufnya menimbulkan suara hamzah, de,
tidak boleh. Berarti kita menambah satu huruf di belakang. Qul huwallahu ahad. Ya. Selain hukum setiap huruf, perhatikan juga pengucapan atau vokal harokat dhammah. Hu, hu. Tidak boleh mengucapkan sampai menimbulkan suara o. Qul huwallahu. Ya, hati-hati. Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian ayat yang kedua, Allahus samad. Sama ya. Hus samad. Dalnya huruf qalqalah tidak boleh menimbulkan suara hamzah mati. Allahus samad tidak boleh. Allahus samad. Samad. De, bukan de. Allahus samad. So termasuk salah satu huruf yang memiliki sifat isti'la. Ketika mengucapkan huruf shad, pangkal lidah angkat ke atas. So. Allahus samad. Para pecinta Quran, ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, seringkali kita ayat yang pertama kita wasolkan dengan ayat yang kedua. Maka ketika kita mau membaca ayat yang pertama dengan ayat yang kedua kita wasolkan, di situ ada huruf dal berharokat dhammatain. Ahadun, ya, di ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua Allah, ya. Maka caranya ketika kita mau membaca ayat yang pertama disambung dengan ayat yang kedua, ya, di situ nanti akan muncul nun wiqayah, ya, di mana ada harokat fathaten, dhammaten bertemu dengan hamzah wasol. Maka cara membacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Nun wiqayah berharokat kasrah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ketika kita baca dengan wasal, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Lafaz jalalahnya Allahu, karena dibaca wasol sebelumnya berharokat kasroh ni, maka lamnya dibaca tarkib atau tipis. Ya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Sama, dalnya qalqalah. Harus dibiasakan setiap huruf yang memiliki sifat qalqalah harus kita biasakan tampilkan sifat qalqalahnya dengan sempurna. Lam yalid wa lam yulad. Ya, sekali lagi dijaga harokatnya. Suara u tidak boleh jadi o. Yulad tidak boleh. Lam yalid. Harokat kasrah juga demikian. I bukan e. Lam yalid tidak boleh. Itu kesalahan yang biasa terjadi. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Ayat yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Di situ ada lam, ya. Di situ ada mim mati ketemu dengan huruf ya. Dalam bahasa sederhana, ilmu tajwid yang umum kita pelajari, di situ ada mim mati ketemu ya, ya, termasuk bacaan izhar syafawi, ya. Artinya izhar syafawi, ya, mimnya dibaca dengan jelas, tidak boleh mendengung, tidak boleh panjang. Walam yakullahu, di situ yakullahu, nun mati ketemu lam, ya. Dalam bahasa tajwid sederhana kita sebut dengan idgham bila gunnah. Idgham yakni apabila huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua, yakun lahu jadi yakul lahu, ya, tanpa dengung.
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kufuwan, kufuwan a. Di situ ada fathatain, ya, wan, huruf wawu berharokat fathatain bertemu dengan salah satu huruf halqi. Huruf halqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan, ya. Ada hamzah, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain, ada ha, ya. 6 huruf itu huruf halqi. Maka harokat fathatain huruf wawu harus dibaca dengan jelas, tertunaikan dengan sempurna. Kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ahad ditutup dengan huruf dal mati. Huruf dal berharokat dumaten yang disukunkan, ya. Maka sama huruf qalqalah sifatnya harus ditunaikan dengan sempurna. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita ulangi dari awal, dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu tadi kita baca dengan waqaf. Setiap akhir ayat kita berhenti. Sekarang kita coba dengan fasal. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, itu tadi tata cara membaca surah Al-Ikhlas dengan hukum yang benar, insyaallah. Para saudaraku pecinta Al-Quran yang sangat dimuliakan Allah, ketika kita belajar Al-Quran penting sekali kita belajar dengan musyafahah. Ya, musyafahah itu artinya kita datang langsung ke guru, ya, bertatap muka, membaca, mencari guru yang bersanad, bersambung dengan Rasulullah SAW. Sehingga setiap huruf yang kita baca, setiap surah yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, ya, kita bisa mengecek kebenarannya sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.